Assalamualaikum kepada Kak Vino dan Kak Anjasmara yang sudah datang pada siang hari ini di tengah kesibukannya. Jadi mau silakan duduk, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Tadi teman-teman sudah nonton bareng film Buya Hamka dan kita lagi ngobrol terkait pesan dan pesan mereka. Mungkin lanjut ya dari Kak Nasrul. Mau tanya dulu ke Kak Vino. Oke, lanjut dulu ya. Oke, mungkin lanjut dulu dari saya pengen karena yang Kak Anjas paling dekat, saya mau tanya ke Kak Anjasmara dulu nih. Tadi kan kita lihat, tadi Kak Anjas berperan sebagai Soekarno. Ada nggak sih dari pandangan Kak Anjas ini, kedekatan Buya Hamka dan Soekarno itu seperti apa? Dan beliau kan proklamator bangsa. Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya di kehidupan sehari-hari dari Kak Anjas sendiri? Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas invitationnya. Ya, kalau dilihat ya seberapa dekat Soekarno dan juga Buya Hamka, sebagaimana yang digambarkan di film ini, bahwa sejak Indonesia sebelum merdeka saja Soekarno sudah dekat dengan Buya Hamka. Bahkan di sana beliau pun berjanji bahwa kita saudara. Begitu. Jadi ya pasti sudah dekat dan memang terjadi sebuah perbedaan pandangan politik. Akan tetapi walaupun berbeda pandangan politik, akan tetapi di saat hari-hari terakhir Bung Karno menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa apabila saya mati nanti tolong saya yang disolatkan oleh Buya Hamka. Gitu. Dan alhamdulillah Buya Hamka menyanggupi hal tersebut. Dan seperti yang kita lihat di filmnya yang begitu mengharu biru dan sangat menginspirasi sekali. Terus kalau ditanya adakah hal yang mempengaruhi kehidupan saya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bersikukuh untuk tidak mencalonkan diri menjadi tawaran banyak. Sejak dulu saya tawarin, kenapa Jas? Karena saya belum cukup kaya. Gitu. Harus kaya harta, kaya pengalaman, kaya wawasan, kaya hati, gitu. Karena saya nggak mau nanti saya udah nyalek, nggak tahunya saya masih ngobjek juga di dalam, gitu. Jangan sampai, karena buat saya pada saat saya terjun ke dunia politik artinya saya masuk dalam sebuah ranah services, di mana pada saat saya sudah menjadi orang yang harus melayani rakyat, artinya ya saya tidak boleh berharap bisnis di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah membuat event ini, Pak Ustadz, buat kakak-kakak, abang-abang, buat ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian. Saya merasa terhormat sekali gitu, merasa bangga sekali gitu, selalu disupport film Buya Hamka ini. Sekarang juga sudah mulai banyak nobarnya di mana-mana gitu ya. Jadi memang film-film sejarah ini bergeraknya agak lambat, dari mulut ke mulut dulu gitu. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Film-film baik seperti ini, film-film yang menceritakan tentang sejarah kita, kebesaran tokoh-tokoh bangsa kita yang membuat kita sampai sekarang ini hadir di sini, itu harus tetap ada gitu. Harus dihadirkan. Kalau nggak dihadirkan, kadang-kadang kita malas nyarinya kan. Harus dipaksa untuk dihadirkan gitu, biar kita terbuka matanya. Dan kalau pertanyaannya mengenai Buya Hamka, sejauh yang saya tahu gitu, memang Buya Hamka ini seorang tokoh yang multidimensional ya. Seorang ulama besar, karismatik, seorang pahlawan nasional, seorang pujangga, sastrawan, karya-karyanya itu luar biasa sekali gitu. Bahkan begitu saya ditawarkan film ini, yang saya tahu baru sebatas Buya Hamka itu adalah penulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Sabaria, gitu. Di bawah Liman Ka'bah. Padahal di rumah saya tuh, di perpustakaan ayah saya tuh banyak sekali buku-buku Buya, gitu. Dari tafsir agama, buku-buku politiknya beliau, sampai buku-buku romansnya. Cuman yang saya ambil ya buku-buku itu aja. Saya belum begitu mengenal banyak tentang Buya Hamka. Lalu begitu saya mulai masuk riset untuk film ini, saya bertemu dengan keluarga, saya baca lagi buku-bukunya, dan yang paling mendasar gitu, bagaimana cara saya menyampaikan ada satu frekuensi dengan Buya Hamka.
saya dikasih buku pertama kali judulnya Akhlakul Karimah. Buku Buya Hamka judulnya Akhlakul Karimah. Dan mungkin kalau pertanyaannya apa yang saya tahu tentang Buya Hamka, ya dari akhlaknya itu, dari bukunya yang dia tulis gitu. Buku yang tidak tebal, yang tipis, yang bahkan bukan bisa dibaca bukan hanya kita umat muslim, tapi di luar itu pun bisa membaca buku ini karena demikian mudah, terutama buat saya gitu yang memang masih minim sekali gitu pemahaman tentang agamanya. Sangat mudah, sangat sehari-hari, dan yang paling penting Buya itu selalu punya pandangan menurut saya gitu. Sebelum kita mengkoreksi orang lain, sebelum kita menasihati orang lain, sebelum kita menjudge orang lain, judge dulu diri kita sendiri. Jadi dibalik pola pikirnya gitu. Ketika kita mau mengkoreksi orang lain, kita sudah benar belum? Gitu. Dan ketika kita mau mengkoreksi orang lain, kita minta dulu kepada zat yang membuat orang itu. Jadi kita berdoa dulu, minta ke Allah dulu, untuk meminta pertolongan kita untuk bisa mengoreksi orang lain itu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang kan langsung udah merasa paling benar, mengkoreksi orang lain, apalagi menjudge-nya gitu kan, menghakimi. Sementara kita juga belum sampai setinggi orang yang kita koreksi ilmunya. Gitu. Makanya kita berserah diri dulu, menurut Buya, kita memohon ampun dulu, kita meminta pertolongan dulu untuk mengkoreksi orang yang akan kita koreksi, dengan catatan kita juga sudah benar dulu gitu. Nah buat saya itu jadi sebuah tamparan sekaligus pelajaran sih buat saya gitu, untuk masuk mendalami lagi karakter Buya Hamka ini. Kayaknya buku Akhlakul Karimah itu buat saya itu satu fondasi yang cukup kuat, karena jangan baca tafsir Al-Azhar dulu, bertahap dulu ya Mas. Bertahap dulu, setelah itu saya baca skripnya, saya mulai baca lagi tasawuf modern. Itu luar biasa, lebih luar biasa lagi itu. Itu lebih seperti gambaran pribadi Buya gitu, pribadi Buya Hamka gitu, dari seorang yang haus akan ilmu. Beliau ini terlihat sekali bahwa beliau ini nggak pernah puas untuk belajar. Volume pertamanya nonton volume kedua ini, jadi pengen nonton volume yang pertama. Atau mungkin akan menunggu, yang sudah nonton 2 volume akan menunggu volume ketiganya. Atau yang belum tahu sama sekali Buya Hamka akan mencari lagi buku-bukunya. Gitu. Karena secara faktanya memang ya tidak semua orang mengenal Buya Hamka. Makanya tugas kita adalah untuk mengenalkan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Salah satunya adalah Buya Hamka. Masya Allah, mungkin kalau misalnya aku bisa rangkum. Oke, Prof. Masya Allah sekali ya jawabannya ya. Kalau misalnya boleh kita rangkum, berarti kata kuncinya adalah tunjuk muka sendiri ya. Sebelum kita mengoreksi orang lain, kita bermuhasabah dulu apa yang sudah kita lakukan, dan kita meminta kepada Allah sebelum kita mungkin memberikan nasihat atau mengoreksi orang lain. Nah selanjutnya kita sebetulnya sudah mengumpulkan pertanyaan dari audiens, cuman kami mohon maaf karena pertanyaannya tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu, sehingga kita langsung masuk ke Ustadz Hadi. Mungkin bisa memberikan kita kesimpulan atau hikmah yang bisa kita petik dari film Hamka dan apa yang bisa kita implementasikan di keseharian kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati aktor utama film Buya Hamka, Uda Vino Bastian. Harusnya dipanggil Uda ini, jangan Abang. Biar darah Padangnya tak luntur kalau kata orang Melayu. Yang saya hormati Bang Anjas Mara ya. Dan saya kenal waktu beliau film Encep kalau nggak salah. Cecep ya. Dan itu sekarang sudah nggak jadi Encep, sudah jadi Bung Karno. Semoga beliau berdua selalu sehat walafiat, dan teman-teman IS Al-Azhar dan para peserta yang dimuliakan Allah. Saya ingin mengutip kalimat Buya Hamka yang cukup berkesan untuk saya. Yang pertama adalah kata Buya Hamka,
kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup kita tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Saya ingat pertama kali mendengar Hamka ketika saya kelas 2 SD. Kakek saya sering menceritakan ke saya tentang Hamka, dan usia kelas 4 SD saya sudah ingat membaca buku 3 buku Hamka. Yang pertama Merantau ke Delhi, yang kedua Tenggelamnya Kapal Panderwick, dan yang ketiga Sabariyah. Nah, 3 buku itulah yang kemudian modal satu SMP saya di pondok pesantren, saya baca tafsir Al-Azhar. Jadi acara kita hari ini, film yang diputar ditonton oleh kita, yang diperankan oleh Bang Huda Vino, Bang Anjasmara, dan teman-teman semuanya, ini merupakan satu alat untuk membaca sejarah orang-orang besar. Karena Hamka ini adalah akronim dari 3 tokoh orang besar. Yang pertama adalah Malik Hamka sendiri, sedangkan Karim, Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, ininya DR, itu adalah ayahnya, dan Tuanku Kisai, ya, itu adalah kakeknya. Bahkan kalau kita lacak lagi, ya keturun kakek-kakeknya Hamka itu adalah dari perang Bonjol yang sangat luar biasa. Dan saya pernah melacak bagaimana keturunan-keturunan Hamka ini melahirkan orang-orang besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, insya Allah Februari ya, kita mau buat acara melancong sejarah. Jadi saya selama ini udah Vino, Bang Anjas, dan teman-teman punya cara mengenalkan sejarah tokoh-tokoh besar. Kita tahu orang membaca sejarah itu kalau lewat buku ensiklopedia agak berat. Dan kita tahu anak-anak muda kita ini senang sejarah. Karena Al-Quran itu kalau kita baca di tafsir Al-Azhar, isi Al-Quran itu 3 kata beliau. Yang pertama isi Al-Quran itu adalah akidah, yang kedua itu syariah, dan yang ketiga sejarah. Maka saya mengenalkan sejarah itu langsung ke napak-napak tilas. Alhamdulillah ini sudah 37 kali napak tilas Buya Hamka, napak tilas Haji Abu Salim, napak tilas Cokros Cokro Aminoto, dan sebagainya lah. Nah, insya Allah nanti kita buat 2 part. Yang pertama melancong sejarah Hamka di Batavia, itu ke ziarah ke makamnya, lalu kemudian ke rumahnya Buya Hamka, lalu ke tempat-tempat perjuangannya Buya Hamka, lalu kemudian kita ke Maninjau. Ya. Nah, kalau kita dengar Maninjau, kalau kita baca buku Hamka, dan ini kan luar biasa. Jadi sebenarnya saya kemarin diskusi sama teman-teman di Malaysia, dan insya Allah bulan Februari ini saya diundang juga di Brunei membicarakan Hamka, ayahnya dan kakeknya. Jadi teman-teman di Brunei juga tertarik gitu. Nah, karena kenapa? Dari sini mata rantai perjuangan ini tidak terputus, mata rantai amal soleh tidak terputus.